Baik, perkenalkan nama saya Vicky Khairul-Nurslino, nomor induk saya 111222137. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, program studi saya manajemen, saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Saya di sini akan mengangkat judul Hukum Persaingan Usaha. Dosen pengampu saya Bapak Natalius Peter Sipasulta, Skom MMSI. Rumusan masalahnya adalah mengapa persaingan usaha itu penting. Persaingan memaksa perusahaan untuk menekan biaya menjadi lebih rendah. Persaingan juga memaksa perusahaan untuk selalu menciptakan produk dan berinovasi. Persaingan memaksa terciptanya pelayanan yang lebih baik, menguntungkan konsumen. Mengapa hukum persaingan usaha itu penting? Persaingan perlu adanya aturan main. Terkadang tidak selamanya mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik. Adanya informasi yang asimetris dan monopoli. Dalam pasar biasanya ada usaha-usaha dari pelaku usaha untuk menghilangkan terjadinya persaingan di antara mereka. Berkurangnya atau hilangnya persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh laba yang jauh lebih besar. Tujuan utama hukum persaingan usaha agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup, agar persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat, mencegahnya penyalahgunaan ekonomi, melindungi kebebasan konsumen dan produsen dalam berusaha, dan efisiensi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan konsumen. Tujuan tambahan dari hukum persaingan usaha, melindungi usaha kecil, menciptakan keadilan dan kejujuran dalam berusaha, mengendalikan inflasi. Peraturan hukum persaingan usaha sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat minim atau tidak komprehensif, tersebar dalam beberapa pasal aturan perundang-undangan dan tidak memadai serta tidak diterapkan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian terhadap dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 dan pasal ayat 9 ayat 2. KUH Pidana pasal 382 bis KUH Perdata pasal 1365, KUH Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 pasal 104 ayat 1, Undang-Undang Nomor 9 1999 tentang usaha kecil. Seperti Amerika Serikat, perundang-undangan tentang anti monopoli ini telah dimulai sejak tahun 1890. Berbagai perundang-undangan yang mengatur monopolisasi dan praktek persaingan usaha tidak sehat disebut antitrust law. Undang-undangan tersebut terdiri dari 4 undang-undang utama, yaitu Sherman Act, Clayton Act, Robinson-Putnam Act, Federal Trade Commission Act. Asas hukum persaingan usaha adalah pelaku usaha di Indonesia dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperlihatkan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tertera pasal 2 ayat 05 tahun 1999. Tujuan hukum larangan praktek monopoli persaingan usaha yang tidak sehat tertera pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan dengan usaha sehat. Ketiga, mencegah praktek monopoli, dan keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Di sini ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Tugas KPPU tertera pasal 35 melakukan penilaian terhadap perjanjian-perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Kedua, mengatur penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Ada ketiga, melakukan penilaian terhadap atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, tertera pada pasal 25 sampai dengan pasal 28. Keempat, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagai diatur dalam pasal 36. Untuk penegakan hukum sendiri, menegakkan hukum dimulai dengan bagaimana cara penanganan perkara jika terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Semua ketentuan yang mengatur penegakan hukum ditempatkan dalam bab 6 dan bab 8, memulai
dari pasal 38 sampai dengan pasal 49. Bab 7 mengatur memulai pelaporan penyalahgunaan undang-undang penjatuhan putusan. Kesatu adalah setiap yang mengetahui atau menduga adanya pelanggaran. Kedua, pihak yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran. Ketiga, komisi tanpa laporan dapat mengadakan pemeriksaan pelaku usaha kalau ada dugaan pelanggaran dan undang-undang. Pemeriksaan yang dilakukan komisi pada pasal 39 dalam 2 tahap, yaitu 1. Pemeriksaan pendahuluan, kedua ada pemeriksaan lanjutan. Dalam waktu 30 hari setelah menerima laporan, komisi wajib menetapkan perlu tindakan pemeriksaan lanjut. Komisi juga wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 hari sejak dilakukan pemeriksaan selanjutan. Jangka waktu pemeriksaan lanjutan ini dapat diperpanjang selama 30 hari dalam akhir pemeriksaan lanjutan atau tidak. Perpanjangan komisi wajib mengambil keputusan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Sikap pelaku usaha setelah putusan komisi wajib melaksanakan putusan dalam jangka waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan komisi. Kedua, menyalahkan laporan penyelesaian putusan. Ketiga, mengajukan keberatan kepada pengadilan selambat-lambatnya 14 hari. Apabila sikap disebut dalam butir 1 dan butir 2 tidak dijalankan, maka komisi menyerahkan keputusan itu kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sini ada beberapa sanksi untuk tindakan melanggar hukum monopoli dan berbagai jenisnya ya. Ada 1. Tindakan administrasi, ada tindakan pidana pokok, tindakan pidana tambahan. KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini. Menurut pasal 47 ayat 2, tindakan administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa penetapan pembatalan perjanjian sebagai yang dimaksud pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15, pasal 16. Kedua, pemerintah kepada pelaku usaha menghentikan integrasi vertikal sebagai yang dimaksud pada pasal 14. Ketiga, pemerintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Keempat, perusahaan kepada pelaku usaha menghentikan penyalahgunaan posisi dominan. Kelima, penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28. Keenam, penetapan pembayaran ganti rugi. Ketujuh, pengenaan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah. Pidana pokok terdiri pelanggaran atas beberapa ketentuan bertindakan untuk menjatuhkan 1. Pidana denda, kedua pidana kurungan pengganti. Ada 3 pokok pelanggaran yang berkaitan dengan kedua sanksi tersebut. 1 adalah pelanggaran atas pasal 4 pada pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai pasal 19, pasal 25, pasal 27, pasal 28. Undang-undang ini diancam dengan pidana denda serendah-rendahnya 25 miliar rupiah. Kurungan pengganti denda selama 6 bulan lamanya. Kedua, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24 dan pasal 26 undang-undang diancam pidana denda serendah-rendahnya 5 miliar dan setinggi-tingginya 25 miliar atau pidana kurungan pengganti dengan lamanya 5 bulan. Ketiga, pelanggaran atas pasal 41 undang-undang diancam pidana denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 5 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti dengan denda selama 3 bulan lamanya. Pidana tambahan. Bentuk pidana tambahan adalah pencabutan izin usaha atau larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun atas atau